Suami saya menandatangani surat cerai saat saya masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dia berkata, "Rumah, mobil, semua aset sudah saya ambil. Semuanya akan saya berikan untuk calon istri saya yang baru." Saya hanya diam. Karena 2 hari kemudian, seluruh kekayaan yang dia banggakan itu lenyap dalam semalam. Dan Reza tidak pernah tahu bahwa selama ini, Dialah yang menumpang hidup di atas nama saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita menyaksikan keadilan datang dengan cara yang paling tenang. Sebelum mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Anindya, 38 tahun. Bekerja sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan induk keluarga di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menikah dengan Reza. Saya perempuan yang terbiasa menyimpan kartu kemenangan tanpa pernah menunjukkannya. Banyak orang mengira saya hanya istri rumahan yang lemah. Sakit-sakitan, katanya. Tidak berguna, kata mertua saya. Mereka tidak tahu satu hal sederhana. Setiap rupiah yang mengalir di rumah ini, sayalah sumbernya. Gaji resmi saya sebagai direktur keuangan saja mencapai sekitar 200 juta rupiah setiap bulan. Tetapi itu hanya sebagian kecil. Penghasilan saya yang sesungguhnya datang dari perusahaan investasi pribadi yang saya kelola, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Saya bukan istri yang menumpang. Sayalah pondasi yang menopang seluruh kemewahan yang Reza banggakan. Tetapi saya tidak pernah memamerkannya. Saya tetap mengenakan pakaian sederhana. Saya tetap memasak sendiri untuk suami saya. Saya tetap melayani mertua saya dengan hormat. Sebab bagi saya, kekayaan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga orang-orang yang saya cintai. Sayang sekali, orang-orang yang saya jaga itu justru yang kelak mengkhianati saya. Rumah kami berdiri megah di Pondok Indah. Pagar tinggi, taman luas. Mobil menyilap di garasi. Reza suka memamerkannya pada teman-temannya. Dia berkata bangga, "Ini hasil kerja keras saya. Perusahaan warisan ayah saya." Saya hanya tersenyum tipis setiap kali dia berkata begitu. Saya tidak pernah membantah, sebab kebenarannya begini. Perusahaan yang dia sebut warisan ayahnya itu nyaris bangkrut 10 tahun lalu. Saya yang menyuntik modal. Saya yang membenahi seluruh keuangannya. Bahkan rumah di Pondok Indah ini, sertifikatnya bukan atas nama Reza, tetapi saya membiarkan dia percaya pada dongengnya sendiri. Mengapa saya diam selama itu? Karena saya pikir cinta butuh kepercayaan. Saya pikir, jika saya merendahkan diri, suami saya akan menghargai ketulusan saya. Betapa naifnya saya waktu itu. Saya masih ingat awal pernikahan kami. Saat itu, Reza baru saja kehilangan ayahnya. Perusahaan keluarganya terlilit hutang besar, hampir disita bank. Reza datang kepada saya dengan wajah putus asa. Dia menangis di hadapan saya, berkata, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya, yang sudah lama mengelola dana investasi warisan keluarga saya sendiri, memutuskan menyelamatkannya. Saya menyuntik modal lewat sebuah perusahaan investasi yang saya dirikan diam-diam. Saya membenahi pembukuan yang berantakan. Saya menegosiasikan ulang seluruh hutang dengan para kreditur. Dalam 3 tahun, perusahaan yang sekarat itu bangkit kembali. Tetapi saya melakukan satu hal yang waktu itu saya anggap sebagai bentuk cinta. Saya membiarkan Reza percaya bahwa dialah yang menyelamatkan semuanya. Saya tidak pernah meminta pengakuan. Saya menyembunyikan nama saya di balik perusahaan investasi itu. Bahkan, rumah Pondok Indah yang kami tempati, saya daftarkan atas nama perusahaan saya, bukan atas nama kami berdua. Saya melakukannya bukan karena curiga. Saya melakukannya karena kebiasaan seorang yang terbiasa menjaga asetnya rapi. Saya tidak tahu, kebiasaan itulah yang kelak menyelamatkan hidup saya. Tahun-tahun pertama berjalan manis. Reza penuh syukur. Dia memperlakukan saya dengan lembut. Tetapi semakin perusahaan stabil, semakin dia lupa
dari mana semua itu berasal. Pujian orang membuatnya mabuk. Dia mulai percaya pada versi dirinya sendiri sebagai pengusaha hebat. Retak pertama muncul 5 tahun lalu. Saya tidak kunjung memberinya anak, karena kondisi jantung saya tidak memungkinkan kehamilan yang aman. Dokter sudah memperingatkan saya, tetapi Bu Sutinah tidak mau mengerti. Bagi dia, menantu tanpa cucu adalah menantu yang gagal. Perempuan macam apa yang tidak bisa memberi keturunan? Katanya suatu hari di meja makan. Sengaja agar saya dengar. Reza hanya diam. Dia tidak membela saya. Saat itulah saya pertama kali merasa dingin merayap di hati saya. Sejak saat itu, kunjungan Bu Sutinah semakin sering. Dia mulai mengatur rumah saya seolah miliknya sendiri. Dia membawa Dini tinggal di rumah kami berbulan-bulan. Mereka memperlakukan saya seperti tamu yang tidak diundang di rumah saya sendiri. Dan Reza membiarkannya. Saya masih mencoba bertahan. Setiap ulang tahun pernikahan, saya menyiapkan makan malam spesial, berharap dia ingat. Tetapi Reza semakin sering lupa. Tahun lalu, saya menunggunya sampai larut dengan meja yang sudah tertata rapi. Dia pulang pukul 2 dini hari, tanpa kata maaf. Hanya berkata, "Aku capek, Nin. Jangan bikin drama." Saya membereskan meja itu sendirian, menyimpan makanan yang sudah dingin, dan menahan air mata. Saya juga masih merawat kesehatan saya diam-diam, agar tidak merepotkan siapapun. Saya pergi sendiri ke dokter. Saya minum obat sendiri. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir, jika saya menjadi istri yang tidak menyusahkan, dia akan kembali mencintai saya. Betapa kelirunya harapan itu. Bagi Reza, semakin saya diam, semakin mudah dia mengabaikan saya. Saya menceritakan ini bukan untuk mencari belas kasihan, tetapi agar kalian mengerti betapa lama saya bertahan. Betapa banyak yang saya korbankan sebelum akhirnya semuanya runtuh dalam satu hari di rumah sakit itu. Setahun terakhir, Reza berubah jauh lebih cepat. Dia pulang larut hampir setiap malam. Dia sering menerima telepon di balkon dengan suara pelan, lalu cepat-cepat menutupnya saat saya mendekat. Parfum asing kadang tercium dari kemejanya. Saya bukan perempuan bodoh, saya tahu ada sesuatu. Tetapi saya memilih menutup mata. Berharap itu hanya kekhawatiran saya yang berlebihan. Bu Sutinah, di sisi lain, semakin terang-terangan merendahkan saya. Anindya itu cuma bisa duduk di rumah, katanya pada para tetangga di acara arisan. Tidak pernah memberi cucu. Sering sakit pula. Untung Reza sabar. Saya mendengar semua itu dari balik pintu. Saya hanya menahan napas, lalu keluar, menyajikan teh untuk mereka, dengan senyum yang sudah saya latih bertahun-tahun. Adik ipar saya, Dini, lebih licik lagi. Usianya 30 tahun. Tetapi hidupnya masih sepenuhnya ditopang kakaknya. Dia tinggal di rumah kami, memakai mobil kami, menghabiskan uang kami. Namun dia gemar menyindir saya. "Mbak Anindya enak ya, tinggal di rumah mewah tanpa kerja apa-apa," katanya sambil tertawa. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata, setiap penghinaan, setiap rupiah yang mereka habiskan dari uang yang sebenarnya milik saya. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Dini berbisik dengan ibunya di dapur. "Bu, kapan kita urus surat-surat itu? Mumpung Mbak Anindya sakit-sakitan. Kalau dia meninggal mendadak, kita bisa repot soal warisan." Saya berdiri membeku di lorong. Mereka bukan hanya membenci saya, mereka sudah merencanakan sesuatu. Saya tidak berkata apa-apa malam itu. Tetapi sejak saat itu, saya mulai diam-diam merapikan kembali seluruh dokumen aset saya. Saya memastikan setiap sertifikat, setiap saham, setiap rekening tercatat sah atas nama perusahaan investasi pribadi saya. Saya menelpon Pak Tono, pengacara saya, dan memintanya menyiapkan segala sesuatu untuk berjaga-jaga. "Bu Anindya," kata Pak Tono waktu itu, "Ibu yakin tidak ingin memberitahu suami ibu soal kepemilikan ini?" Saya menjawab pelan, "Belum, Pakistan." Saya masih berharap saya salah menilai dia. Betapa saya berharap saya memang salah. Lalu, datanglah hari itu. Hari yang membuktikan bahwa saya tidak salah sama sekali. Pagi itu, dada saya terasa sesak. Jantung saya berdebar tidak wajar. Saya sudah lama mengidap kelainan jantung.
tetapi saya selalu menyembunyikannya agar tidak merepotkan siapapun. Hari itu, tubuh saya akhirnya menyerah. Saya jatuh di lantai dapur. Untung Mbak Asih, pembantu kami yang setia, menemukan saya dan memanggil ambulans. Saya dibawa ke rumah sakit. Saya menelepon Reza dengan tangan gemetar. Dia tidak mengangkat. Saya kirim pesan. Tidak dibalas. Saya berbaring sendirian di ranjang putih itu, dengan selang infus di tangan, menatap langit-langit yang dingin. Dokter berkata, kondisi saya kritis. Katup jantung saya melemah, dan saya membutuhkan operasi secepatnya. Saya butuh seseorang di sisi saya. Saya butuh suami saya. Saya menelpon lagi. Sekali. 2 kali. 10 kali. Setiap nada sambung yang berakhir tanpa jawaban terasa seperti jarum yang menusuk hati saya. Mbak Asih datang menggantikan keluarga yang seharusnya ada. Dia memegang tangan saya sepanjang malam. Sabar, Bu, bisiknya. Pak Reza pasti datang. Tetapi dalam hati saya sudah tahu dia tidak akan datang. Bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak mau. 3 jam kemudian, Reza datang, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran. Dia masuk dengan langkah malas, seolah saya mengganggu jadwalnya. Kenapa lagi sih, Nin? Katanya. Capek tahu, bolak-balik ke rumah sakit. Cuma gara-gara kamu lemah. Saya menatapnya tidak percaya. Suami yang 12 tahun saya rawat, kini memandang saya seperti beban. Saya mencoba meraih tangannya. Reza, dokter bilang aku harus operasi. Aku takut. Tolong, temani aku. Tetapi dia menarik tangannya. Aku ada urusan penting. Nanti aku suruh ibu yang datang, katanya. Lalu pergi tanpa menoleh. Saya berbaring sendirian lagi. Air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Bukan karena sakit di dada saya, tetapi karena sakit di hati yang jauh lebih dalam. Namun, saya belum tahu. Ini baru permulaan. Malam itu, saat saya masih di rumah sakit, Bu Sutinah datang. Dia tidak membawa buah, tidak membawa doa. Dia membawa setumpuk kertas. Anindya, katanya dingin. Kondisimu sudah parah. Kami semua khawatir soal masa depan. Jadi, keluarga sudah sepakat. Lebih baik kamu menandatangani surat ini. Surat pelepasan hak atas seluruh harta bersama. Supaya kalau terjadi apa-apa, semuanya jelas. Saya membaca kertas itu pelan-pelan. Mereka ingin saya menyerahkan rumah, mobil, dan saham perusahaan kepada Reza tanpa syarat saat saya masih terbaring lemah. Mereka datang seperti pemburu yang mencium darah. Saya bertanya pelan, apakah Reza yang menyuruh ibu? Bu Sutinah tersenyum tipis. Reza sudah dewasa. Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Tanda tangani saja, Nin. Jangan membuat keadaan rumit. Saya meletakkan pena itu di atas meja. Saya akan mempertimbangkannya. Kata saya, tenang. Di dalam hati, saya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi saya belum siap menunjukkan kartu saya. Bu Sutinah pergi dengan wajah kesal. Sebelum keluar, dia berkata, jangan sok kuat tanpa Reza. Kamu bukan siapa-siapa. Saya tersenyum sendiri di ranjang itu. Andai dia tahu siapa yang sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa siapa. Keesokan paginya, kebenaran yang lebih menyakitkan datang. Mbak Asih menelpon saya dengan suara bergetar. Bu Anindya, katanya. Ada perempuan asing di rumah. Pak Reza memperkenalkannya sebagai calon istri. Tangan saya membeku memegang ponsel. Siapa namanya? Tanya saya. Namanya Fania. Bu, Pak Reza menyuruh saya membereskan kamar utama untuk dia. Saya menutup mata. Jadi, inilah alasannya. Telepon-telepon rahasia itu. Perubahan sikapnya. Semua kekejaman 2 hari terakhir. Reza sudah punya perempuan lain. Dan dia berani membawanya ke rumah saya saat saya masih terbaring sakit. Esok harinya, sebelum surat cerai itu datang, ada satu peristiwa yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa dalam pengkhianatan mereka. Bu Sutinah mengadakan apa yang dia sebut sebagai rapat keluarga di ruang tunggu rumah sakit. Dia mengundang beberapa kerabat dan di hadapan mereka semua, dia memamerkan kekejaman dengan suara lantang. Lihat menantu saya ini.
katanya sambil menunjuk saya yang terbaring lemah. 12 tahun jadi istri Reza, tidak memberi cucu, tidak memberi apa-apa. Sekarang sakit-sakitan, hanya jadi beban. Sudah sepantasnya Reza mencari yang lebih baik. Para kerabat mengangguk-angguk. Tidak ada yang membela saya. Saya berbaring di sana, dipermalukan di hadapan orang banyak. Saat saya bahkan tidak punya tenaga untuk duduk. Salah seorang bibi berkata, "Benar, Bu. Perempuan tidak berguna memang sebaiknya ditinggalkan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada selang infus di lengan saya. Tetapi saya tetap diam. Saya menutup mata. Dan di dalam kegelapan itu, saya membuat keputusan. Cukup. Sudah cukup saya menelan penghinaan demi sebuah pernikahan yang sudah lama mati. Saat itulah, di ranjang rumah sakit yang dingin, perempuan lemah yang mereka injak-injak akhirnya bangun. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang jauh lebih menakutkan. Sore itu, Reza datang lagi ke rumah sakit. Kali ini, dia tidak sendiri. Dia membawa map berisi surat cerai. Dia meletakkannya di atas selimut saya tanpa rasa malu sedikit pun. "Min," katanya datar, "kita sudahi saja. Aku sudah menemukan orang yang lebih cocok. Vania muda, sehat, dan tidak menyusahkan. Tanda tangani ini, dan kita selesai." Saya menatap mata suami saya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya keserakahan. "Lalu, rumah dan perusahaan?" tanya saya pelan. Reza tertawa kecil. "Itu semua punyaku, Nin. Warisan ayahku. Aku sudah memindahkan semua sertifikat dan rekening ke namaku dan Vania. Kamu boleh ambil baju-bajumu. Sisanya milikku." Saya hanya mengangguk. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tenang. Reza tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir dia baru saja merampas segalanya dari saya. Padahal dia baru saja menandatangani kehancurannya sendiri. Malam itu juga saya keluar dari rumah sakit, melawan saran dokter. Dengan menahan nyeri di dada, saya pulang. Saya hanya ingin satu hal, mengambil beberapa barang pribadi dan obat-obatan saya. Tetapi rumah Pondok Indah itu sudah berganti. Gerbang dikunci dari dalam. Saat saya menekan bel, yang keluar bukan Mbak Asih, melainkan Vania. Perempuan itu memandang saya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Dia mengenakan pakaian mahal, perhiasan yang berkilau. Semuanya dibeli dengan uang yang sebenarnya milik saya. "Oh, kamu mantan istrinya Reza ya?" katanya dengan nada mengejek. "Maaf, kamu tidak boleh masuk lagi. Rumah ini sekarang milik kami. Kamu sudah tidak punya tempat di sini." Saya mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin mengambil barang-barang saya, beberapa pakaian dan obat jantung saya. Itu saja. Tetapi Vania tertawa kecil. "Barang-barangmu, semua yang ada di rumah ini sekarang milikku, termasuk lemari, perhiasan. Semuanya. Kamu tidak berhak atas apapun." Reza muncul di belakangnya. Dia melihat saya berdiri lemah di depan gerbang, masih dengan gelang rumah sakit di pergelangan tangan saya. Tetapi dia tidak membela saya. Dia hanya berkata, "Sudah, Min, pergi saja. Jangan bikin malu di depan tetangga." Bu Sutinah ikut keluar, berkacak pinggang di teras megah itu. "Sudah kubilang, tanpa Reza, kamu bukan siapa-siapa. Sekarang pergi. Jangan kembali lagi ke rumah ini. Kamu sudah resmi bukan bagian dari keluarga kami." Saya berdiri di luar pagar rumah saya sendiri. Hujan mulai turun. Saya basah kuyup, sakit, dan diusir seperti pengemis. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya menatap rumah megah itu, lalu berbalik pergi. Karena mereka tidak tahu satu hal, sertifikat rumah itu akan segera berbicara untuk dirinya sendiri. Sebelum saya benar-benar pergi, saya mencoba meminta satu hal sederhana. Setidaknya izinkan saya mengambil obat jantung saya. Saya butuh itu untuk hidup, kata saya. Tetapi Vania menutup pintu dengan kasar. "Itu bukan urusan kami. Beli sendiri sana." Reza hanya berdiri diam di belakangnya, membiarkan istri barunya memperlakukan saya seperti sampah. Mbak Asih, yang melihat semuanya dari dalam, mencoba membela saya. "Pak Reza, ini keterlaluan. Bu Anindya sedang sakit," katanya.
Bu Sutinah langsung membentaknya. Kamu cuma pembantu. Berani-beraninya ikut campur. Kamu dipecat. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Begitulah. Malam itu, dua perempuan diusir dari rumah Pondok Indah di tengah hujan. Saya dan satu-satunya orang yang masih punya hati nurani. Kami berjalan menembus hujan menuju halte. Mbak Asih menangis. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk saya. Bu, kenapa hidup begitu kejam pada orang baik? Tanyanya. Saya menggenggam tangannya. Kadang, Mbak, kita harus kehilangan segalanya yang palsu, supaya kita bisa melihat apa yang nyata. Dan malam ini, saya melihat siapa yang nyata di sisi saya. Di rumah sakit, keesokan harinya, saya menebus obat jantung saya dengan uang yang masih ada di rekening pribadi saya. Rekening yang tidak pernah Reza ketahui. Dokter memarahi saya karena terlambat minum obat. Ibu hampir kena serangan jantung lagi. Anda harus dirawat oleh orang yang peduli, katanya. Saya hanya tersenyum pahit. Justru orang yang seharusnya peduli adalah orang yang membuang saya. Saya menumpang di rumah kontrakan sederhana milik Mbak Asih yang sudah mereka pecat malam itu juga. Di kamar sempit dengan dinding lembab, saya duduk di tepi kasur. Mbak Asih membuatkan saya teh hangat. Bu, kenapa ibu diam saja diperlakukan begitu? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Saya tersenyum lelah. Karena ada saatnya berbicara, Mbak. Dan saat itu belum tiba, tetapi sebentar lagi. Malam berikutnya, penghinaan itu naik ke tingkat baru. Dini membuat siaran langsung di media sosialnya. Dia memamerkan rumah Pondok Indah, berjalan dari ruang ke ruang dengan bangga. Lihat rumah baru kakakku ini, katanya pada ribuan penonton. Akhirnya bebas dari istri tua yang sakit-sakitan. Sekarang kakakku punya calon istri yang muda dan cantik. Lalu, dia menyebut nama saya. Dia menertawakan saya di depan ribuan orang asing. Mantan iparku itu sekarang entah di mana. Mungkin numpang di rumah pembantu. Kasihan. Sok jadi orang penting, padahal cuma benalu. Komentar-komentar jahat membanjiri siaran itu. Saya menontonnya dalam diam. Dari kamar sempit yang dia ejek, Mbak Asih menangis melihatnya. Bu, ini sudah keterlaluan. Kita harus lapor. Saya menggenggam tangannya. Tidak perlu, Mbak. Biarkan dia bicara sebanyak mungkin. Setiap kata yang dia ucapkan sedang merekam keangkuhannya sendiri. Suatu saat, rekaman itu akan menjadi cermin untuknya. Saya menyimpan tautan siaran itu, bukan untuk balas dendam dengan amarah, tetapi sebagai pengingat betapa rendah mereka menilai saya dan betapa keliru penilaian itu. Esoknya, kabar lain sampai ke telinga saya. Bu Sutinah mulai menyebar cerita ke seluruh keluarga besar. Dia berkata, sayalah yang menelantarkan Reza. Sayalah yang menggerogoti perusahaan. Sayalah istri tidak tahu diri yang pantas dibuang. Saudara-saudara yang dulu menghormati saya, kini memandang saya dengan cibiran. Tidak satu pun dari mereka bertanya kebenarannya kepada saya. Saya membiarkan semua fitnah itu mengalir. Saya tahu, kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan dokumen di tangan. Sementara mereka sibuk menghancurkan nama saya sibuk dengan hal lain. Setiap malam, saya membuka laptop tua saya di kamar sempit itu. Saya menyusun ulang seluruh berkas, akta kepemilikan rumah, struktur saham perusahaan, catatan setiap rupiah modal yang saya suntikkan 12 tahun terakhir. Saya merapikan semuanya menjadi satu map yang rapi, lengkap, dan tidak terbantahkan. Saya juga menemukan sesuatu yang menarik di sistem keuangan perusahaan. Reza, dalam keserakahannya, telah memalsukan beberapa tanda tangan untuk mencoba memindahkan aset ke namanya sendiri. Dia pikir tidak ada yang akan memeriksanya. Dia lupa, akuntan dan auditor di perusahaan itu bekerja untuk saya, bukan untuk dia. Setiap jejaknya tercatat rapi. Rekening koran, surat palsu, semuanya hitam di atas putih. Saya mencetak semuanya. Saya menyusunnya berdasarkan tanggal. Dalam waktu 3 hari, saya memiliki seluruh bukti yang saya butuhkan. Dan mereka di rumah megah itu sama sekali tidak menyadari bahwa tanah tempat mereka berpijak
sudah lama menjadi milik orang yang mereka usir di tengah hujan. Di tengah persiapan saya, terjadi sesuatu yang menggelikan. Dini, adik ipar saya, tiba-tiba menelpon dengan nada manis yang dibuat-buat. Mbak Anindya, apa kabar? Aku kangen. Loh, maaf ya kalau aku pernah salah ngomong. Mbak, aku lagi butuh uang sedikit nih buat acara kakak. Mbak masih punya tabungan? Kan? Rupanya, di balik penghinaan mereka, mereka masih berpikir saya menyimpan uang yang bisa diperas. Saya menjawab dengan tenang. Dini, kemarin kamu menyebut saya benalu di siaran langsungmu. Sekarang kamu meminta uang dari benalu. Maaf, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan pada orang yang sudah membuang saya. Lalu saya menutup telepon. Saya tahu, dalam beberapa hari, mereka akan mengerti betapa salahnya mereka meremehkan saya. Sementara itu, saya diam-diam menemui beberapa karyawan setia di perusahaan. Orang-orang yang selama ini tahu bahwa sayalah yang sebenarnya menjalankan segalanya. Pak Hendra, Kepala Bagian Keuangan, menyambut saya dengan hormat. Bu Anindya, kami semua tahu siapa ibu sebenarnya. Kami hanya menunggu ibu memberi perintah. Apapun yang ibu butuhkan, kami siap. Saya merasa terharu. Ternyata selama bertahun-tahun, ada orang-orang yang melihat nilai saya, meski suami saya sendiri tidak. Saya meminta mereka menyiapkan seluruh dokumen resmi perusahaan, audit lengkap, bukti kepemilikan saham, catatan setiap keputusan penting yang sebenarnya saya yang buat. Semuanya disusun rapi, siap untuk hari ketika kebenaran harus berbicara di hadapan Dewan Direksi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop tua saya sekali lagi. Saya masuk ke sistem perusahaan dengan akun yang tidak diketahui Reza. Akun Direktur Keuangan Utama. Akun pemilik sebenarnya. Di layar itu, tertera dengan jelas siapa pemegang saham mayoritas holding ini. Bukan Reza. Bukan ayah Reza, tetapi sebuah perusahaan investasi pribadi. Dan di balik perusahaan itu, hanya ada satu nama, Anindya. Keesokan paginya, kejatuhan mereka dimulai. Tetapi mereka belum menyadarinya. Reza dan Fania sibuk menyiapkan pesta pernikahan mewah. Mereka menyewa gedung mahal di kawasan Menteng. Mereka memesan ratusan undangan. Bu Sutina berkeliling membanggakan menantu barunya. Dini memamerkan gaun pesta di media sosial. Mereka merayakan kemenangan di atas reruntuhan yang mereka kira milik mereka. Sementara itu, saya menelpon satu orang, Pak Tono, pengacara pribadi saya selama 10 tahun terakhir. Orang yang tahu seluruh struktur kepemilikan aset saya. Pak Tono, kata saya, tenang, saatnya tiba. Aktifkan semuanya. Pak Tono diam sejenak di ujung telepon. Lalu dia berkata, Bu Anindya, Ibu yakin kalau saya tarik semua, Pak Reza akan jatuh total. Perusahaan, rumah, rekening operasional, semuanya. Saya menatap keluar jendela kontrakan yang buram. Saya yakin. Pakistan, mereka sudah memilih jalan ini sendiri. Saya hanya menutup pintu yang mereka buka. Sebelum saya memberi perintah ini, saya sudah mengamati apa yang dilakukan Reza dalam diam. Dalam beberapa hari setelah mengusir saya, dia bergerak cepat. Dia mencoba memindahkan sertifikat rumah ke namanya dengan dokumen yang dia palsukan. Dia menarik dana besar dari rekening operasional perusahaan untuk membiayai pesta pernikahannya. Dia bahkan membeli mobil baru untuk Fania. Semua dengan uang yang dia kira miliknya. Setiap langkahnya saya catat. Setiap rupiah yang dia hamburkan terekam dalam sistem yang saya kendalikan. Dia pikir dia sedang membangun kehidupan baru, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri. Satu transaksi demi satu transaksi. Hari pertama, rekening operasional perusahaan yang selama ini Reza pakai untuk gaya hidup mewahnya dibekukan. Bukan karena pencurian, tetapi karena dana itu adalah dana pinjaman dari perusahaan investasi saya dan kontraknya jatuh tempo. Pak Tono menariknya secara sah. Hitam di atas putih. Reza bingung saat kartunya ditolak di sebuah restoran mahal. Di hadapan Fania dan teman-temannya, dia mencoba kartu yang lain.
Ditolak juga. Wajahnya memerah karena malu. Dia pikir hanya kesalahan sistem. Dia menelpon bank dengan kesal. Bank menjawab dengan sopan. Rekening perusahaan sedang dalam proses audit dan penarikan dana investor. Reza mulai berkeringat dingin. Tetapi dia masih yakin semua akan beres. Dia masih belum mengerti bahwa fondasi kerajaannya sedang runtuh dari dalam. Hari kedua jauh lebih buruk. Sertifikat rumah Pondok Indah yang dia kira sudah atas namanya ternyata tidak pernah sah berpindah. Sebab rumah itu bukan milik Reza sejak awal. Rumah itu milik perusahaan saya yang hanya dipinjamkan untuk ditempati keluarga. Pak Tono mengirim surat resmi pengosongan rumah, lengkap dengan akta kepemilikan asli. Fania menerima surat itu di teras. Wajahnya pucat membaca nama pemilik sah di akta tersebut. Anindya. Perempuan yang kemarin dia usir di tengah hujan. Ternyata pemilik rumah yang dia sombongkan. Fania berlari mencari Reza. Reza, ini apa? Katamu, rumah ini punyamu. Kenapa di akta ini nama mantan istrimu? Suaranya histeris. Reza merebut surat itu. Tangannya bergetar membaca setiap baris. Dia menelpon notaris. Notaris menjelaskan dengan tenang. Sertifikat yang dulu dia kira sudah dipindahkan. Sebenarnya hanya salinan palsu yang dia buat sendiri. Yang asli tidak pernah lepas dari tangan Anindya. Reza terduduk di lantai. Tidak mungkin, gumamnya. Ini tidak mungkin. Hari itu juga, Reza datang ke kontrakan Mbak Asih. Dia menggedor pintu. Wajahnya kacau. Saat saya membuka, dia langsung mencengkeram bahu saya. Anindya, apa yang kamu lakukan? Kembalikan rumahku, kembalikan rekeningku, teriaknya. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Rumahmu? Tanya saya. Sejak kapan rumah itu menjadi milikmu? Reza, kamu bahkan tidak pernah tahu siapa pemiliknya selama 12 tahun. Pulanglah. Tidak ada yang bisa kamu ambil dari sini. Dia menatap saya dengan campuran amarah dan ketakutan. Kamu menyembunyikan ini dariku selama ini. Kamu menipuku. Saya tersenyum getir. Menipu. Saya hanya membiarkanmu percaya pada dongeng yang kamu ciptakan sendiri. Kamu yang memilih untuk tidak pernah bertanya. Kamu yang memilih untuk membuangku saat aku sekarat. Sekarang, kamu menuai apa yang kamu tanam. Dia pergi dengan langkah terhuyung. Untuk pertama kalinya menyadari betapa rapuhnya kerajaan yang dia kira miliknya. Hari ketiga, perusahaan. Para investor menarik diri serentak. Direksi mengadakan rapat darurat. Dan di rapat itu, terungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Pemegang saham mayoritas, pemilik sebenarnya dari seluruh holding adalah Anindya. Reza selama ini hanyalah direktur boneka yang menandatangani dokumen yang disiapkan istrinya. Lebih buruk lagi bagi Reza, surat-surat palsu yang dia buat untuk mencuri aset kini menjadi bukti pidana yang memberatkannya. Dewan direksi memecatnya dari jabatannya hari itu juga. Pria yang 3 hari lalu merasa menguasai segalanya, kini bahkan tidak boleh memasuki gedung perusahaan yang dia banggakan. Berita itu menyebar cepat. Reza, pria yang membanggakan diri sebagai pewaris kaya, ternyata tidak memiliki apapun. Tidak rumah, tidak perusahaan, tidak rekening. Semuanya milik perempuan yang dia campakkan di ranjang rumah sakit. Kabar kejatuhannya menyebar ke kalangan teman-teman bisnisnya. Orang-orang yang dulu mengelilinginya, yang dulu memuji kehebatannya, kini menjauh satu persatu. Undangan ke acara-acara penting berhenti datang. Telepon-telepon yang dulu sibuk, kini sunyi. Reza mulai merasakan dinginnya dunia yang dulu dia kira mengaguminya. Padahal hanya mengagumi uangnya. Bu Sutinah panik. Dia menelpon Anindya berkali-kali. Awalnya dengan nada memerintah. Anindya, apa yang kamu lakukan pada anakku? Kembalikan semuanya. Lalu nadanya berubah memohon. Nin, tolong. Reza bisa hancur. Kasihani dia. Saya menjawab dengan tenang. Ibu, 2 hari lalu ibu menyuruh saya menandatangani pelepasan harta di ranjang rumah sakit. Ibu bilang, tanpa Reza, saya bukan siapa-siapa. Sekarang ibu meminta saya menyelamatkan dia. Bukankah itu lucu? Bu Sutinah terdiam di ujung telepon. Lalu dia mulai menangis. Saya hilaf. Nin, tolong.
demi keluarga. Saya menutup telepon dengan pelan, bukan karena saya kejam, tetapi karena saya sudah terlalu lama menelan kata-kata mereka. Dan kini, saya memilih untuk tidak lagi. Sementara persiapan pesta pernikahan terus berjalan. Satu persatu, vendor menarik diri. Gedung mewah di Menteng membatalkan sewa karena uang muka Reza ditolak bank. Catering yang dipesan mundur saat pembayaran gagal. Penyedia gaun pengantin menagih pelunasan yang tak bisa dibayar, lalu mengambil kembali gaun yang sudah Fania pilih. Ratusan undangan yang sudah tercetak menumpuk sia-sia di sudut ruangan. Pesta megah yang mereka banggakan di media sosial berubah menjadi kekacauan yang memalukan. Para tamu yang sudah diundang mulai mendengar kabar bahwa pengantin pria bangkrut. Satu persatu, mereka membatalkan kehadiran. Yang dulu Dini pamerkan dengan bangga di siaran langsung, kini menjadi bahan tertawaan orang banyak. Vania, yang menikahi Reza demi kekayaan, mulai menyadari kebenaran pahit. Pria yang dia rebut ternyata tidak punya apa-apa. Dia mendatangi Reza dengan amarah meledak-ledak. Kamu bohong. Katamu kamu kaya. Katamu rumah itu milikmu. Aku meninggalkan tunanganku yang lama demi kamu. Dan ternyata kamu cuma penipu miskin. Reza mencoba meraih tangannya. Vanya, tunggu. Aku bisa bangkit lagi, beri aku waktu. Tetapi Vania menepis tangannya dengan jijik. Bangkit dengan apa? Kamu tidak punya apa-apa. Aku tidak akan membuang hidupku untuk pria gagal sepertimu. Dia mengambil tas dan kopernya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Reza berdiri sendirian di tengah ruangan yang seharusnya menjadi tempat pernikahannya. Tidak ada pengantin, tidak ada tamu, tidak ada kekayaan. Dalam semalam, dia kehilangan istri, calon istri, kekayaan, dan harga dirinya. Semuanya runtuh seperti istana pasir yang disapu ombak. Lalu tibalah hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan mereka. Tetapi tidak ada pesta, tidak ada gedung mewah, hanya ada Reza, Bu Sutina, dan Dini. Berkumpul di rumah kontrakan kecil yang terpaksa mereka sewa, karena rumah Pondok Indah sudah dikosongkan secara hukum. Dan di hari itu, saya datang. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup buku ini dengan tenang. Saya mengetuk pintu kontrakan sempit itu saat Reza membukanya. Wajahnya berubah pucat melihat saya. Saya berdiri tegak, mengenakan setelan rapi, didampingi Pak Tono dengan map dokumen di tangannya. Anindya, bisik Reza. Kamu datang untuk apa? Saya melangkah masuk dengan tenang. Bu Sutina yang dulu berkacak pinggang di teras mewah, kini duduk lesu di kursi plastik. Dini yang dulu menyindir, kini menunduk tak berani menatap saya. Saya meletakkan sebuah map di atas meja. Ini, kata saya, adalah seluruh dokumen kepemilikan. Rumah, perusahaan, rekane. Semuanya atas nama saya. Sah. Hitam di atas putih. Kalian boleh memeriksanya. Reza membuka map itu dengan tangan gemetar. Setiap lembar menamparnya dengan kenyataan. Selama 12 tahun, dialah yang menumpang. Bukan saya. Saya membuka lembar berikutnya. Dan ini, kata saya, adalah surat-surat yang kamu palsukan. Reza, tanda tangan yang kamu tiru untuk mencoba mencuri aset yang bahkan bukan milikmu. Auditor perusahaan sudah memverifikasi semuanya. Kalau saya mau, ini cukup untuk membawamu ke penjara. Wajah Reza memucat. Bu Sutinah dan Dini saling bertukar pandang ketakutan. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Saya memutar rekaman siaran langsung Dini yang menertawakan saya di depan ribuan orang, yang menyebut saya benalu dan istri tua yang sakit-sakitan. Suara Dini sendiri memenuhi ruangan sempit itu. Mantan iparku itu sekarang entah di mana. Mungkin numpang di rumah pembantu. Dini menunduk. Wajahnya merah karena malu. Mbak, saya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu menjelaskan. Dini, kata saya, tenang. Saya hanya ingin kamu mendengar suaramu sendiri. Itulah cermin yang saya janjikan akan datang suatu hari. Saya menutup ponsel saya. Lalu,
Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Kenapa? Suara Reza parau. Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu membiarkan aku merasa berkuasa? Saya menatapnya. Karena saya mencintaimu. Reza. Saya pikir dengan merendahkan diri, kamu akan menghargai saya. Saya pikir dengan menyembunyikan kekuatan saya, kamu akan merasa menjadi pria sejati. Saya salah. Kalian semua mengira kebaikan adalah kelemahan. Kalian mengira diam adalah kebodohan. Kalian salah membaca saya dari awal. Reza menundukkan kepalanya. Kalau aku tahu, kamu pemiliknya. Itulah masalahnya. Reza. Potong saya. Kamu akan setia hanya karena tahu aku kaya, bukan karena kamu mencintaiku. Kamu mencampakkanku saat kamu pikir aku lemah dan tidak berguna. Itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan tidak ada dokumen yang bisa mengubah itu. Reza terdiam lama. Lalu dia berkata dengan suara nyaris berbisik. 12 tahun. Min, selama 12 tahun, kamu menanggung semuanya. Dan aku bahkan tidak pernah melihatnya. Aku terlalu sibuk merasa hebat. Air matanya jatuh. Tetapi sudah terlambat. Penyesalan yang datang setelah segalanya hilang tidak lagi punya arti. Saya hanya menatapnya. Tanpa amarah, tanpa kasihan. Hanya ketenangan seseorang yang akhirnya bebas. Bu Sutina mengangkat wajahnya. Min, katanya lirih. Air matanya jatuh. Tolong. Kami minta maaf. Reza, anakku satu-satunya. Jangan biarkan dia jadi gelandangan. Saya tahu saya salah. Saya yang menyuruhmu menandatangani surat itu. Saya yang menghasutnya. Hukum saya saja, jangan dia. Saya menarik napas panjang. Lalu saya berkata, Bu, saya tidak akan membuat Reza menjadi gelandangan. Itu bukan urusan saya lagi. Tetapi saya juga tidak akan mengembalikan apapun. Apa yang sudah dia tanda tangani sah secara hukum. Dia memilih sendiri untuk melepaskan saya. Dan bersama itu, dia melepaskan segala yang sebenarnya bukan miliknya. Soal surat palsu itu, lanjut saya. Saya tidak akan menuntut. Bukan karena saya mengasihani kalian, tetapi karena saya tidak ingin menghabiskan satu hari pun lagi dari hidup saya untuk mengurus kalian. Saya sudah membuang 12 tahun. Itu sudah cukup. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis Bu Sutina dan napas berat Reza. Saya berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Oh ya, satu hal lagi. Mbak Asih, pembantu yang kalian usir malam itu, sekarang menjadi kepala rumah tangga di rumah Pondok Indah. Dan dia mendapat gaji yang layak. Karena dia satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya seperti manusia. Saya melangkah keluar. Di belakang saya, hening. Tidak ada teriakan, tidak ada cacian. Hanya keheningan orang-orang yang akhirnya mengerti betapa besar kesalahan mereka. Pak Tono berjalan di samping saya menuju mobil. Bu Anindya, katanya. Ibu yakin tidak ingin menuntut mereka lebih jauh. Penipuan sertifikat itu pidana. Saya menggeleng pelan. Tidak perlu. Pakistan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Kehidupan akan menyelesaikan sisanya. Saya hanya ingin hidup tenang sekarang. Bulan-bulan berlalu. Saya kembali ke rumah Pondok Indah. Bukan sebagai istri yang menumpang nama, tetapi sebagai pemilik yang sah. Saya merawat kesehatan saya dengan serius. Saya menjalani operasi jantung yang sudah lama saya tunda. Operasi itu berhasil. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya hidup untuk diri saya sendiri. Saat saya terbaring di ruang pemulihan setelah operasi, bukan keluarga palsu yang menemani saya, tetapi Mbak Asih yang setia menjaga saya siang dan malam, dan Pak Tono yang membawakan bunga dan berkata, "Selamat datang kembali. Bu, dunia bisnis merindukan Ibu." Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, saya merasa dikelilingi orang yang benar-benar peduli. Perusahaan kembali stabil di tangan saya. Para investor yang dulu menarik diri saat krisis kembali dengan kepercayaan penuh. Setelah tahu bahwa sayalah pemilik dan otak di balik kesuksesan selama ini. Salah satu investor senior berkata kepada saya, Bu Anindya, kami selalu bertanya-tanya,
Siapa yang sebenarnya menjalankan perusahaan ini dengan begitu cermat? Ternyata, ibu. Kami menyesal tidak mengenal ibu lebih awal. Saya menjalankan semuanya dengan tenang, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun lagi. Saya juga melakukan sesuatu yang membuat hati saya damai. Saya mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang, seperti saya dulu, merasa terjebak dan tidak berdaya. Saya ingin mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dan bahwa selalu ada jalan untuk bangkit. Reza. Saya mendengar kabarnya dari Mbak Asih. Setelah kehilangan segalanya, dia mencoba memulai usaha kecil, tetapi gagal berkali-kali, tanpa modal, tanpa nama, dan tanpa otak keuangan yang dulu diam-diam menopangnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Fania meninggalkannya tepat setelah pesta pernikahan yang batal itu, mencari pria kaya yang lain. Reza kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil, hidup dari pekerjaan serabutan. Pria yang dulu membanggakan rumah mewah, kini bahkan kesulitan membayar sewa bulanan. Bu Sutinah dan Dini kembali ke kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Dini, yang dulu memamerkan kemewahan di media sosial, kini menghapus semua akunnya karena malu. Bu Sutinah, yang dulu berkacak pinggang menghina menantunya, kini hanya seorang perempuan tua yang menyesali keserakahannya. Mereka tidak pernah meminta maaf dengan tulus, tetapi saya sudah memaafkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk diri saya sendiri. Sebab, dendam adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa orang yang ingin hidup tenang. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti membebaskan diri sendiri dari rantai masa lalu. Suatu sore, Mbak Asih menyajikan makan malam sederhana untuk saya. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Saya makan dengan lahap, ditemani suara hujan gerimis di luar jendela. Untuk pertama kalinya, rumah megah ini benar-benar terasa seperti rumah. Bukan panggung untuk kebohongan orang lain. Bukan penjara yang berbalut emas. Tetapi tempat di mana saya, akhirnya, bisa menjadi diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari kelemahan yang dia tunjukkan. Dan jangan pernah mengira kebaikan adalah tanda bahwa seseorang bisa diinjak. Sebab orang yang paling diam seringkali adalah orang yang paling kuat. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang merendahkan diri demi cinta. Yang mengira pengorbanan akan dihargai. Kepada kalian, saya ingin berkata, mencintai bukan berarti menghilangkan diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza, pria yang lupa siapa yang berdiri di belakang kesuksesannya, yang menukar kesetiaan dengan kilau sementara. Mereka biasanya menyadari semuanya saat sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang mengira menantu adalah orang asing, yang bisa diperlakukan semena-mena. Mereka lupa, darah daging mereka pun bisa runtuh. Dan saat itu tiba, hanya orang yang pernah mereka hina yang masih punya harga diri untuk tidak membalas dengan kekejaman. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk membalas dengan amarah atau membalas dengan kebangkitan. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.